pura-pura nggak denger. Ini yang nggak bener, gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. RT di sini, di lingkungan kita di kelurahan Pluit kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT itu ya dianggap apa gitu. Klarifikasi Polda, katanya Mario inisiatif pakai kabel T sendiri tuh. Ayo dukung Aldi Taher di pemilu 2024. Sanjay people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo, Ya. kita main satu-satu aja yuk karena sakit kepala Mamang Kumat. Sakit kepala sebelah. Yo, ada kelanjutan dari kemarin ya masalah Pak RT Pluit nih. Mau nggak mau kita harus kawal ya karena sepertinya lawannya agak berat gitu ya. Juga ada klarifikasi soal kabel TIS dari MDS. Wow. Yang kemarin sempat viral nih. Ya. Tapi ini sepertinya Pak RT Pluit ini udah mulai bergeser nih. Bukan RT versus pemilik ruko lagi Nyo. Tapi Jadi RT versus anggota DPR. Kenceng banget ini. Gila. Meluncur yang pertama meluncur. Jos. Ini dari Muhammad Ahyar. Ada interview sama Pak RT. Ceki people. Play. Awi, ada saya dan ada Pak Iman, kan begitu. Pak Iman menyatakan bahwa nanti biayanya semua saya yang tanggung. Bila mana nanti ada kurang, saya bisa nambahin. Lalu Pak Iman bilang, tapi saya namanya nggak usah disebut karena saya mau donatur, tapi nama saya nggak mau orang tahu, kan seperti itu. Selanjutnya pada periode selanjutnya bergantilah RW dengan Pak Randy, ya. Nah, ditindaklanjuti oleh Pak Randy atas rencananya Pak Iman pada periodenya RW yang lalu. Bertemu lagi saya, Pak Randy sebagai RW yang baru, Pak Hans, Pak Johnson, termasuk juga Pak Iman. Pak Iman mengatakan lagi bahwa saya akan membangun jalanan ini, tapi biaya nanti saya yang tanggung, tapi nggak boleh menyebut nama saya. Saya nggak mau nama saya tahu saya sebagai donatur. Oke? Lalu dengan seperti itu, saya merasa bahwa hebat Pak Iman ini ya, kok dia mau peduli sama lingkungan, kan? Akhirnya saya sepakati. Lalu saya diminta loh. Kalau gitu Pak RT aja, Pak Paul aja yang melaksanakan. Saya yang mengeluarkan biaya. Nanti kalau kurang tanya sama saya. Kan begitu, ya? Ada saksinya. Ada Pak Iman sendiri, ya kan? Ada Pak Iman sendiri, ada Pak Johnson, ya, ada Pak Hans, ada Pak Randy. Lalu selanjutnya bagaimana? Terjadilah pemanggilan atau pertemuan dengan pihak kontraktor. Kan kontraktor Pak Iman, dari rekannya Pak Hans, bukan dari saya. Ingat betul loh, pelaksana kontraktor itu bukan dari pihak saya, tapi dari pihak Pak Iman, dari pihak rekannya Pak Hans. Mudah-mudahan Pak Iman nggak pikun ya. Nah, berjalan akhirnya. Diperbaiki di ruko Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan. Itu tahap pertama loh ya. Tahap pertama Bapak keluar uang dengan jumlah yang Bapak sebutkan lah, yaitu 390 jutaan lebih. Itu betul Bapak. Oh, jadi menanggapi yang kemarin yang 349 juta, aku pikir 94 ya. 394. 94. 394. Oh, aku pikir Pak Iman, Pak Hans, Pak Johnson siapa nih, aku nggak kenal gitu. Ternyata nih menanggapi nih RT memberikan klarifikasi soal bapak-bapak kemarin yang bilang saya bangun pakai uang saya sendiri gitu. Itu Pak Iman ternyata namanya. Pak Iman. Oh, si Pak Iman suka gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Bapak keluar duit segitu, betul itu. Namun demikian Pak, Bapak hanya melaksanakan proses jalan di Blok Jet 4 Utara dan di Blok Jet 8 Selatan. Sementara di Blok Jet 3 Timur dan di Blok Jet 5 Timur itu belum dilaksanakan. Makanya saya minta kontraktor Bapak untuk melanjuti. Lalu saya berinisiasi. Kalau ada kurang dana, saya yang akan bantu dananya. Demikian ya Pak ya. Lalu bagaimana? Saya meminta lah sumbangan kepada warga-warga.
ya. Banyak semua warga yang membayar, betul, tapi membayar tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya 160.000 per meter kali 50. Misalnya taruhlah 8 juta. Bayar cuma 300.000, 200.000, paling banyak cuma 2 juta. Tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dikeluarkan biayanya kepada kontraktor. Itu kan? Terkumpullah dari pihak warga sebanyak 53 juta rupiah. 53 juta 595. Datanya ada dia ya? Ya dananya. 53 juta 595 ribu rupiah. Nah, dengan penambahan dana dari Pak Iman ke pihak kontraktor sebesar 390 plus 50, berarti kan jumlahnya cuma sekitar 400-an lebih. Betul, seperti itu kan ya? 400, hampir 450 lah ya taruh. Bapak tanyakan kembali kepada kontraktornya, berapa nilai yang diterima oleh kontraktor Bapak? Kan kontraktornya dari Bapak. Bapak yang keluar duit 390. Saya juga keluar duit, Bapak. Saya keluar duit 22 juta. Ya, ini kwitansinya. Saya keluar duit juga, Bapak, yang kedua, ya. 23 juta. Ya, diulang lagi. Saya keluar duit 23 juta. Saya keluar duit juga 22 juta, ya. Kontraktornya itu kontraktornya Pak Iman, rekanannya Pak Hans, bukan kontraktor saya. Jadi penerima uang itu pasti kontraktor tahu jumlahnya berapa. Hitung-hitungan kembali ya Pak Iman, jangan pikun ya. Bapak keluar duit 390-an, dapat dari warga 50 juta lebih. Kalau 390 tambah 50 berarti kan 440 juta ya Bapak ya. Yang diterima oleh kontraktor Bapak berapa? Ya ini Bapak, yang diterima Bapak 440 gitu loh. 440 ini yang diterima ini. 440 juta. Jadi kalau Pak Iman mengeluarkan uang 390 plus uang warga yang 50 jutaan itu kan 440 juta. Tapi ingat Pak Iman, di J3 Timur dan di J5 Timur itu ada pembongkaran saluran air dan bahu jalan yang memakan ruko-ruko di J3 Timur dan J5 Timur. Apakah Pak Iman mengeluarkan uang? Awi. Jadi yang aku tangkap uang yang dimention kemarin sama si Pak Iman itu tidak ada hubungannya dengan ruko yang akan dibongkar itu. Yang aku tangkep. Karena untuk jet berapa gitu yang tahu si bapaknya gitu kan, Pak RT-nya. Gokil. Punya data, ceritanya nggak belaha-beloho, jelas namanya dia berani mention walaupun aku nggak ngerti Pak Hans, Pak Johnson era Mobile Legend, tahu aku yang jadi mobil gitu. Iya. Tapi ya berarti ini menunjukkan kalau ya memang ini jujur apa adanya gitu dengan ada data, datanya. Gitu. Sama yang aku bingung itu Mang. Apa tuh? Kenapa dia kayak kor-kor apa sih? Saya udah ngeluarin segini loh, tapi sedangkan pas waktu Bapak Pak RT ini mau mau cantumin nama dia nggak mau. Terus sekarang koar-koar karena ya itulah tadi ada pembongkaran yang mungkin nggak diterima. Sedangkan kalau menurut dari Pak RT itu yang dibongkar itu yang menyalahi aturan itu bukan termasuk yang waktu itu diperbaiki gitu nggak sih? Iya yang aku tangkap sih gitu. Gitu gokil. Tapi Nyo, kelanjutan soal RT versus DPR nih meluncur menarik. Cus. Nih Nyo, ya. Sebelum ke RT versus DPR ini ada update tanggal 29 hari ini ya. Di blok Z4 dan Z8 ya. Kondisinya kayak gimana? Ceki people. Play. Satpol PP sudah bersiaga untuk melakukan pembongkaran ya. Bisa kita lihat kusut gini Nyo ya. Segitu ramenya Mang. Tuh yang batas ini nih. Panjang banget sini. Jadi bener lah Mamang bilang masih alot karena masih bersiaga, belum ada aksi pembongkaran yang benar-benar dibongkar gitu. Karena mungkin ada waktu yang diberikan juga gitu untuk kesempatan membongkar sendiri gitu kan ya. Takutnya nanti nggak rapi kalau dibongkarin, jadi bongkar sendiri aja gitu. Cuman
kemarin yang kalau dari Pak siapa, Pak Iman ya? Ya. Ya Pak Iman kalau nggak salah yang kemarin tuh yang ngomong kemarin kita dikasih waktu kita minta waktu sebulan buat ngebongkar sendiri, terus tapinya disuruhnya 3 hari gitu. Tapi maksudnya kayak kalau emang dikasih waktu bukannya harusnya ya udah mulai dikerjain gitu nggak sih? Tapi ini sama sekali Harusnya. nggak ada kan? Mungkin karena lagi sibuk, nggak sempet nih, sibuk banget. Sibuk demo. Nggak sibuk banget, banyak yang beli, nggak cempet gitu lah ya Nyo. Ini kita langsung ke nextnya yang versus DPR. Oke. Meluncur. Just. Ini Nyo part 1 10 menit tapi kita pendekin aja takut kepanjangan lah ya. Pahamkan mereka Pak RT, ceki people. Play. Anggota DPRD DKI Jakarta ini yang benar, beliau telepon saya janji mau ketemu hari ini, ditepati dan bertemu dan disampaikan hal-hal yang bermanfaat, yang tepat. Kalau kemarin Pak Gani Suwondo datang ke sana nggak jelas itu apa tujuannya, apa yang disampaikan. Setelah beliau datang ke situ tetap terjadi demo, setelah beliau pergi demo lagi yang terjadi. Berarti kan tidak ada statement yang menyadarkan warga di situ taat hukum, patuh hukum. Maka saya perintahkan ya, saya minta juga kepada Pak Gani. Sekali lagi Pak Gani ya, mohon maaf nih ya dengan segala hormat. Bapak jangan bermain politik di lingkungan saya atas kejadian yang ada di sini. Yang Bapak sampaikan untuk UMKM, di sini tidak ada UMKM, Bapak. Saya bicaranya soal saluran air, bahu jalan, kan gitu. Jadi itu soal pelanggaran. Jadi Bapak jangan pleset-plesetin soal UMKM. UMKM itu tanya di kecamatan, apakah mereka kemarin yang demo dan mengatasnamakan UMKM terdaftar di Kecamatan Penjaringan? Apakah mungkin UMKM itu berdiri di atas saluran air, memakan bahu jalan? Yang ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan. Jangan diserempet-serempetin dengan UMKM. Jadi mohon ya Pak Gani Suwondo ya, jangan Anda pleset-plesetin. Setelah Anda kemarin datang, ternyata berlanjut demonya. Kan gitu. Harusnya Anda sebagai anggota dewan, seperti tadi yang datang itu loh, memberikan edukasi bahwa ini adalah aturan, salah. Kamu harus turut sama perintah pemerintah seperti apa. Kan Rekomtek udah keluar, dasar hukum sudah ada, penertiban sudah berlangsung. Itu udah ranahnya pemerintah Pak Gani. Jangan dicampur aduk dengan Anda. Seperti misalnya Anda ikut-ikut di apartemen Mitra Bahari, Anda ikut-ikut di RW 15. Hati-hati jangan ya. Jangan Anda terlalu merangsek ke dalam pengurus-pengurusan RT RW di lingkungan kami Pak Gani ya. Ingat itu, Riang Prasetya Pak Gani ya. Itu loh, jangan Anda suka-suka. Ya, demikian penyampaian saya. Gila. Di bawah juga Nyo, koalisi dalam tanda kutip koalisi Pak RT Pluit ini, Pak RT Riang ini, di mana mereka pernah juga diserempet-serempet dalam tanda kutip ya sama si Pak Ganit tersebut tadi ya kan, yang dia bilang kan, di yang ini ikut nyerempet, ikut nimbrung, di yang ini ikut nyerempet gitu kan, untuk apa namanya, bermanuver gitu. Kalau dari kemarin yang Pak RT bilang mah gitu, untuk bermanuver. Tadi aku sempat salvok waktu Bapak Riangnya bilang apartemen Mitra Bahari gitu kan. Itu aku dulu tiap hari lewat sana, makanya aku tahu banget. Jadi kayak apa ya Bang, kalau selama ini kan kita tahu daerah cuman ya tahu gitu kan. Nggak yang kita lihat tiap hari gitu kan. Tapi yang itu aku lihat tiap hari, makanya aku kayak gitu. Ternyata sedekat itu gitu. Nah, buat kelanjutannya ada di TikTok F3com lah itulah ya, F3com lah ribet anjir. Nah sekarang ke part 2 nya Nyo, ini kan panjang banget 10 menit muncul. Nah ini part 2 nya menarik nih. Ceki people. Play. Pura-pura nggak denger, ini yang nggak bener gitu loh. Lalu saya melapor kemana? Kalau kalian pejabat-pejabat pura-pura nggak denger, pura-pura nggak lihat, lapor kemana saya? Kan begitu. Sorry. Ini berarti undang-undang yang kependem gitu kan. Kan dia dari 2019 lapor sini, lapor situ, nggak ada yang denger. Yang akhirnya wajar dia lengkap ke PLT gubernur gitu kan. Pusing anjir. Apa lagi? Ada lagi? Terima kasih ya kawan-kawan ya. Oke. Tiga katanya. Yang mana Pak?
Datang nggak ketemu Bapak? Biasanya kan ada warga yang lapor RT. Oke, saya perjelas lagi. Ada pertanyaan ya. Bagus Pak, diulang Pak. Ini pertanyaan bagus. Ya, diulang Pak. Itu ada beberapa warga yang rumahnya terbongkar. Mungkin juga yang rumah terbongkar itu ada nama-nama tersebut. Pertanyaan saya sama Bapak adalah, pernah nggak dia lapor ke Pak RT semenjak dia menempati lahan tersebut atau dia punya usaha di situ? Baik, saya kasih tahu lagi nih. Kultur di lingkungan saya berbeda mungkin kulturnya dengan di lingkungan Mas. Kalau di lingkungan Mas, mungkin orang kalau datang pasti Assalamualaikum, permisi Pak RT, saya mau nginep, besok saya baru pulang. Permisi Pak RT, ini saya mau usaha, ini usaha saya, ini anak buah saya pemiliknya, kan gitu. Tapi kalau di sini, saya yang harus hadir, saya harus nanya, saya yang harus datang. Saya tanya itu apa usahanya, apa bisnisnya, siapa karyawannya, berapa orang yang nginep. RT di sini tuh jujur ya, kurang dihargai. Itu aja. RT di sini di lingkungan kita di Kelurahan Pluit kurang dihargai. Jadi kalau mereka udah kenal di atas, RT tuh ya dianggap apa gitu. Seperti itu. Tapi intinya Padahal kalau ini kenapa-napa nih ya, yang lapor pertama pasti lapor Pak RT. Iya, Lapor dulu Pak RT, lapor Pak RT. Kayak ada kasus kos-kosan di daerah temenku. Dia songong sama RT-nya gitu, padahal kayak sebelahan gitu, apa nggak beda jauh gitu rumahnya, nggak sowan, nggak apa. Begitu kemalingan ke Pak RT, giliran gini aja, lu kesini, kita nggak tahu Anda siapa, nggak ada lapor-lapor apa gitu kan, ibaratnya gitu. Parah nih, ya jangan dilihat RT doang, jangan lihat gitu dong. Nanti ada apa-apa juga minta tolongnya ke Pak RT. Pak RT dulu gitu. Mungkin dia pikirnya gini kali Mang, RT doang gitu kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa tinggal ngomong sama yang lebih, kan kata-kata tadi Iya, kata dia punya Bapak koneksinya gitu. lebih atas gitu. Cuman kan nggak mungkin kan, misalnya dia kenal sama gubernur gitu, nggak mungkin dong gubernur yang ngurusin di begitu doang. Remeh-temeh gitu kan. Tolonglah, kasihan, bener kasihan, anjir nggak dihargain. Mesti dia yang datang gitu nanya ini ya salah. Pentingnya saling menghargai orang lain. Sabar tuh. Pak, sabar Pak Nyonyo. Pak Nyonyo, lanjut lagi. Lanjut. intinya dia nggak pernah lapor ya Pak? Intinya. Nggak ada pelaporan Pak. Lapor atau tidak lapor harusnya tertulis. Saya belum terima tulisannya, kan gitu. Lapor itu kan harus dengan data yang jelas bahwa saya namanya siapa, Pindahan dari mana? saya dari mana, ini KTP-nya, ini usaha saya. Yang menginap adalah si A si B. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, saya lupa siapa yang datang. Siapa dia? Datang dong dengan surat, kan begitu. Jadi sama sekali nggak ada pelaporan atau ya? Yang seperti itu saya bilang harus saya tegur dulu, bukan nggak ada pelaporan, salah. Ada pelaporan, cuma saya harus aktif selaku RT nyamperin datang. Ini usaha apa ini? Usaha apa, siapa yang tinggal? Pemiliknya siapa? Ini sewa apa beli? Kan begitu. Terus ada yang menginap apa enggak? Mana KTP-nya? Saya yang harus aktif. Bentar. Iya. Kalau kayak gitu, aduh, ini aku kebayang banget sih gimana rumitnya gitu ya. Karena kan dibagi di daerah sana emang, di daerah Muara Karang itu makanan semua gitu kan. Bayang nggak sih kalau misalnya Pak RT-nya harus datengin satu ruko karena itu semuanya bisnis gitu. Belum nanti ganti karyawan, datengin lagi dicek loh. Mukanya beda harus ngapalin. Anjir rumit. Belum lagi yang emang di apa, yang emang rumah buat tinggal kayak gitu kan. Aduh. Pusingnya. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi kalau mereka mengatakan RT susah ditemui, bohong kosong. Saya setiap hari ada di sini kok. Surat-surat nggak diurus, surat yang mana datang. Makanya kalau warga ngomong tuh harus kayak saya, punya data, ya. Pakai data. Jangan ngomong nggak ada data, jangan. Bahaya Anda kalau ngomong nggak ada data. Katanya RT susah ditemui, susah ngurus surat. Surat yang mana yang kamu susah saya bikinin? Sekarang nggak ada pengantar RT, kalian langsung lompat ke kelurahan. Nggak lewat saya lagi kalian. Apalagi kalian kenal pejabat-pejabat yang tinggi. Apalah artinya RT? Kan itu, ya kan? Apalagi ada. Kalem lagi habis itu. Pak boleh. Jadi foto Pak RT nggak, ini Pak? dibongkar juga ntar Pak ya? Siapanya? Yang sebelah ini dibongkar juga enggak? Gini, sekarang ini kan permasalahannya adalah soal saluran air dan bahu jalan. Anda bisa lihat sendiri, saluran airnya ada di depan, bahu jalan ada di depan. Ini pekarangan parkir. Jadi seharusnya ruko itu yang benar adalah seperti ini. Area dulu, parkir, saluran air baru jalan. Kalau di situ kan nggak ada. Berjualan Pak. Yang mana? Ya itu lihat saja, tanyakan mana saluran airnya. Itu kan masih pelataran parkir. Apakah itu salah atau tidak? Ditanyakan kepada yang berwajib, kepada yang berwenang. Karena seharusnya ini adalah lahan parkir,
Bukannya lahan untuk berjualan, kan begitu. Tapi batasnya itu masih di depan saluran airnya. Ini adalah lahan parkir. Jadi seperti itu. Oke Pak. Ya. Oke, boleh. Jadi memang polemik dari apa ya, developernya kali ya. Iya. Dia ngebangun pas-pasan. Sebenarnya nggak polemik developernya juga kali. Mungkin ruko itu didesain untuk makanan di dalam rukonya gitu, nggak yang di luarnya gitu kan. Kan itu emang kayak gitu, cuman dia ide aja nambahin lagi. Ngide ya. Iya, ngide. sok ngide, mentang-mentang nggak di apa namanya? Mentang-menting gitu. Mentang-mentang nggak ditegor gitu kan. Ah, Ya udah mentang-mentang pakai aja kenal gitu. orang tinggi gitu. Iya. Tinggi maksudnya 2 meter tingginya. 2 meter. Enggak gitu ya, enggak gitu. Nyo, ngomong-ngomong soal ngide. Jadi katanya kita meluncur ke masalah MDS yang soal borgol kabel tis. Itu katanya memang ngidenya si MDS, belum waktunya dipasang, cuman dia dipasang dan ketangkap kamera dan viral lah katanya. Lah tapi aduh, ya udah langsung Enggak, meluncur mending kita dulu lanjut deh, ke Bang. video dulu nih. Ada Jos. 2 meluncur. Jos. Yang pertama ini semalam nih ya, Kapolda Metro Jaya pastikan tidak ada pelayanan istimewa untuk MD. Cek people. Play. Izin Pak, terkait adanya dari Wali Kota Solo Pak Gibran ini mempertanyakan juga Pak, tidak apa maksudnya Ada terkait Gibran penanganan nanya. kasus ini. Bagaimana tanggapan dari Polda Metro Jaya Pak? Terima kasih. Begini ya, saya memang masuk di akhir-akhir perkara Mario Dendi. Yang pertama ketika kemarin dipermasalahkan, kok lama sekali ya. Saya pun merasa ini adalah segera sesuatu yang harus segera diselesaikan. Saya datang ke Kejaksaan Tinggi untuk melakukan koordinasi dan membantu Direktorat Kriminal Umum untuk menuntaskan. Dan kalau saya lihat ya, dari perkaranya, saya yakin para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario di dalam. Bahkan dari pasal yang diterapkan itu ada pasal yang sangat memberatkan, yaitu pasal 355 di mana dia merencanakan adanya penganiayaan berat. Yang kedua, laporan dari AG itu pun sekarang sudah naik ke penyidikan ya. Yang ini berbeda tindak pidana ya. Bukan satu kegiatan yang terus-menerus, tapi ini ada berbeda tindak pidana. Antara yang satu judulnya adalah 351 atau 355, yang satu adalah undang-undang tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan ini ancamannya juga cukup berat, yaitu 15 tahun. Yang di sini 15 tahun, yang di sini 15 tahun. Dan jelas ini menunjukkan bahwa kami tidak memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario ini. Karena apapun tugas kami adalah menyelesaikan berkas perkaranya. Dan saya kembali apa yang disampaikan oleh masyarakat, sekecil apapun itu menjadi bahan perbaikan buat kami sangat terima kasih. Gitu, jadinya udah di take over sama Kapolda Metro Jaya gitu. Yang tadinya Jaksel apa ya kalau nggak salah tuh ya. Tapi ini salah play, kayaknya kita harusnya bukan yang ini gitu. Harusnya yang satunya dulu meluncur. Oke, Jos. Ini nyok klarifikasi Polda, katanya Mario inisiatif pakai kabel T sendiri tuh. Balik lagi gara-gara inisiatif, jeki people. Play. Ya, rekan-rekan bisa melihat pada faktanya, sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel ties yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik ya, dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video ya yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Hebat banget yang ngulang-ngulang kalau gitu ya. Coba kita lihat videonya ini meluncur. Jos. Ini yang katanya ngulang-ngulang yang meluncur. Play. Ini emang diulang, tapi kan
Itu kan di replay buat nekenin kalau kok bisa dipasang sendiri Iya, gitu betul. kan maksudnya kan. Betul. Iya memang dipotong di Iya replay memang lagi kan. diulang-ulang memang, tapi kan bukan diulangnya kan gini loh Pak. Kan ini yang dipermasalahkan, kok bisa segampang itu gitu, dilepas dipasang Bukan dipasang yang dari gitu. belum ke belum ke kerak gitu kan, masih yang biasa terus dia kerak pasang lagi kerak gitu kan. Iya. Nanti kan gunting kabel tisnya kan gitu. Yang dipermasalahkan tuh kok itu gitu loh. Sama kan ya oke, emang inisiatif pasang sendiri, tapi kok gimana ya? Yang dipermasalahkan masyarakat mah cuman ini doang apa? Oh berarti ini kabel tisnya kendor dong karena bisa masuk dalam kondisi udah terpasang gitu sih. Kalau memang dipotong diulang-ulang ya memang ini pasti editan editan Metro nih. Diulang untuk diperjelas ditekankan gitu. Iya. Sama pertanyaanku sih Mang, kalau misalnya kayak gitu, apakah semua tahanan tadinya nggak diborgol, begitu ada wartawan baru diborgol apa gimana gitu? Waduh, kurang tahu saya Bu. Kayak begitu tuh. Agak ngeri pertanyaan Ibu Bu, kurang tahu Bu. Soalnya kan katanya ya itu kan inisiatif dia sendiri pasang. Ya berarti kalau misalnya nggak ada wartawan lepas dong, nggak diborgol gitu. Waduh, kurang tahu saya Bu. Saya baru di sini, baru tinggal di sini. Saya baru lapor Pak RT. Orang baru saya di sini Bu, kurang tahu Bu. Mohon maaf ya Bu. Saya kurang tahu Bu. Kita next aja Bu. Yuk. Next. Ninyo, dari Aldi Taher. Ada viral video tim ses Aldi Taher di Pileg 2024. Wow. Ayo pilih pelawak jadi pejabat. Ceki people. Play. Ayo dukung Aldi Taher di pemilu 2024. Seringkali kita milih pejabat tapi kelakuannya kayak pelawak. Mending kita pilih pelawak sekalian buat jadi pejabat. Dukung Aldi Taher karena Aldi Taher ini terkenal cepat dalam mengambil tindakan. Contohnya dalam kasus Virgon. Sorenya trending, malamnya dia udah bisa rilis lagu. Kita butuh kejujuran yang ada dalam diri Aldi Taher. Waktu dia ditanya kenapa jadi caleg, dia nggak nebar janji, tapi dia bilang dia juga bingung. Dan seluruh orang di muka bumi ini bingung. Dan nggak bingung kalau di surga nanti. Aldi Taher adalah sosok yang revolusioner. Mungkin kalau dia udah kepilih nanti, hukuman koruptor bukan di penjara, tapi disekap dalam satu ruangan dan dipaksa untuk dengerin lagu Jangan Remas Bijiku. Jangan remas bijiku. Ayo Fix all in Aldi Taher kita pilih. Biar hancur sekalian lah, anjir pusing. Bener juga ya, dipilih pejabat kelakuannya kayak ngelawak gitu ya. Siapa tahu kalau kita pilih pelawak sekalian iya, gitu ya. kelakuannya serius gitu. Betul. Kalaupun ngelawak seenggaknya lucu gitu. Yes. Tapi enggak juga gimana ya. Nanti kebayang kalau ditilang suruh kamu ditilang ya melanggar jalur busway, dengarkan ini. Jangan remas bijiku. Gitu. Tolonglah ya, pusing. Ini mah intermezzo, Mamang kasih sekali lagi intermezzo yang ada berbau-bau unsur kucing udah lama nih. Sekali aja muncul. Nyo, susah kalau udah sayang Maya, berapapun kita akan keluarkan ya. Ini ada unik banget katanya Maya, kucing peliharaan disteril, pemilik kucing gelar acara hajatan. Kenapa hajatan? Tolonglah, bijinya diambil, Anda hajatan. Si Mengnya pasti sedih, bijiku. Jangan remas bijiku. Jangan rampas gitu. Berarti. Oh iya, jangan rampas bijiku. Ceki people. Play. Informasi lain pemirsa, sepasang suami istri di Banyuwangi Jawa Timur menggelar acara unik, yaitu pesta pengebirian 3 ekor kucing peliharaannya. Nah, tidak tanggung-tanggung, acara digelar sehari semalam dengan ratusan tamu undangan. Gila, sampai kayak gitu loh. Ada yang menarik pada pesta hajatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Acara kali ini dikhususkan bagi 3 ekor kucing yang baru saja menjalani sterilisasi atau kebiri. Adalah pasangan suami istri bernama Bokianto dan Indrawati yang sengaja menggelar pesta bagi 3 ekor kucing peliharaannya bernama Cipak, Cipung, dan Ciko. Berbagai persiapan tak ubahnya pesta pada umumnya loh, termasuk menyiapkan hidangan untuk para tamu. Jadi di hati kecil saya ngomong, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Besok kalau laki-laki saya sunat semua, saya kepilih semua, saya tanggepin jaranan sama elektron. Jadi saya dari itu kumpul uang sedikit demi sedikit, akhirnya tercapai. Pesta bagi kucing yang digelar sehari semalam dan dihadiri ratusan orang itu berlangsung meriah, diramaikan tarian hingga atraksi kuda lumping. Ini mah nih, sumpah.
mau manggung di mana Bu gitu kan. Di sana gitu. Ada acara apa emang ya? Acara kitanan gitu. Oh anaknya kitanan. Enggak kucingnya gitu kan. Kan si kucingnya juga nggak ngerti ya Nyo. Aduh. Iya gila. nggak apa-apa duitnya sendiri. Cuman kayak heran aja gitu. Heran. Masalahnya yang diundang banyak loh. Yang diundang banyak. Aku pikir orang Ya udah kayak keluarganya. konglomerat enggak, maksudnya yang mengadakan gitu. Oh. Tadi kan si ibunya bilang juga kan nabung, ngumpulin dikit-dikit gitu. Iya. Gila. Gila. Atau Mang mungkin kucingnya itu membawa rezeki sama ibunya, makanya kayak disayang banget sampai berjanji kalau misalnya ada anaknya cowok gitu kan disunat, katanya disunat terus mau dibikinin pesta gitu, tapi bukan anak tapi kucing. Mungkin kali ya, tapi Iya. ini mah bisa bisa kita simpulkan kucingnya hedon anjir. Udah mah dikebiri pakai biaya gitu, udah Iya. baju kebiri gini begini. Dan nggak ngerti kucingnya mah nggak ngerti, blahak gitu. Kenapa ada mbak-mbak begini-begini? Nggak ngerti, pusing. Aduh. Udah Nyo ke Super Thanks aja Nyo. Luncur. Nyo, opening Super Thanks, jangan tarik-tarik, mama masih sakit kepala. Oke, terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Udah. Oh udah. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Gata, Via Nabi, Prilikin dan sepertinya one and only Nyo. Iya, dari Yang Koko diwakili. Kecil. Iya bener, terima kasih katanya. disambut sama Tuan Nugroho, aku sikat. Malam Mbak Alfia Gata dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Begini pengusaha yang pandai berkelit mentang ekonomi 90% menguasai perekonomian Indonesia. UMKM dasmu. Anda paham konsep jalan milik negara nggak nih, dasar blok terbon nih bapak penuh drama. Bisa dilanjutkan dan langsung ke udah pusing jadinya nih. Saya telepon Mbak Alfia, Koko Kecil, Santuy People, always in here. Cuma tukang son. 235, bapak-bapak yang nabur bunga bilek. Ayolah, ngapain sih gue nebar-nebarin bunga katanya. Gue tetap dukung Pak Rete yang menurut aing mirip Bang Bopak katanya. Iya bener anjir, mirip Bang Bopak asli. Bu, nadanya W ke C aja, jangan B minor, A minor katanya. Melengking banget dah katanya. Asli, sakit kena kuping. W ke C WC dong. Biar langsung BO lah anjir, dapur Mang Upe. Makasih lapaknya ke Alfia, cuman bisa geleng-geleng ke lapak Mang katanya. Suruh pada pindah ke bulan aja kalau nggak mau ikut aturan hukum yang berlaku katanya. Torajeus, bapak itu inisiatif bikin jalan, kenapa nggak inisiatif bongkar sendiri? Wah, ayo pejabat setempat apakah pernah bikin anggaran perbaikan jalan terus diajukan ke negara? Katakan kemana ya pejabat setempat selain Pak RT? Ke laut lagi mancing mania mantap. Buat anggota dewan yang itu, kalimat dan tata bahasa Anda kalah jauh dibandingkan sama Waatim penghuni pos ronda di dekat rumah saya. Saha Waatim teh anjir liar. Elvas berlindung di bawah nama UMKM. Cuaks. Maida Pratama, Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Koko Kecil dan Kak Alfia. Artinya jangan berbuat seenaknya, kawal terus, nggak bisa berkata-kata, sehat selalu semuanya. Last of the last dari Andika Pandu NR. Pas keciduk netizen dan OTW mau diciduk Pak Mahfud MD katanya. Anggota DPRD daripada Parpol Chicago Bulls. Cuci dulu katanya. Tangan gua pengen bersih dari jajak yang diviralin netizen. Cuci tangan. Sabun. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, the one and only, Kak Alfia Gata dan Koko Kecil yang sudah berikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Yes. Terima kasih sudah menonton. Ayo lanjut di komen seperti biasa. Pastinya Nyonya dan Mamang Dua Tapi Mangkok cabut dulu dan ciao.